Istimewa teman-teman, hari ini para menteri, termasuk wakil menteri dan juga mungkin para staf digembleng, digembleng bahasanya di Lembah Tidar, atau kami menyebut di sini sebagai kawah Candra di Muka, biasanya dari para prajurit ya yang ada di Akademi Militer. Nah ini para menteri, para wakil menteri dan mungkin juga staf, termasuk ini Pak Edi juga mungkin ikut digembleng ini di Lembah Tidar. Nah ini ingin tahu nih Pak bocorannya Pak Edi, mumpung ada di sini ini. Ngapain aja di sana Pak, kira-kira agendanya Pak? Saya masuk ke websitenya Kemenseknek, di situ ada alamat email kami atau di sosial media Kemenseknek untuk menyampaikan idenya atau menyampaikan gagasannya atau menyampaikan permohonan untuk kunjungan, diskusi dan lain sebagainya. Silahkan kami membuka diri supaya kita masing-masing bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling mengisi untuk mendukung percepatan Indonesia maju ke depan. Kami percaya karena kalangan dunia pers, terutama yang mainstream, tradisional, misalnya koran, itu kan sudah terkenal dengan cara kerjanya yang benar. Misalnya dari sisi jurnalisnya sudah ada standar etika, kemudian standar kompetensi, dan dalam bisnis prosesnya juga tidak bisa langsung, tapi ada namanya redaksi, ada namanya editor, macam-macam ya. Sehingga informasi, data yang keluar itu benar-benar sudah diuji validitas dan realitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program Bincang Santai Suara Merdeka. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial ini luar biasa. Ini saya senang sekali hari ini bisa kedatangan tamu dari Kementerian Sekretariat Negara. Nah, siapakah beliau? Langsung aja perkenalan ini dengan Pak Edi Cahyono Sugiarto. Beliau adalah Kepala Biro Humas Kementerian Sekretariat Negara. Betul Pak Edi ya? Selamat datang Pak Edi di studio kami, Bincang Santai Suara Merdeka namanya Pak Edi. Luar biasa, sehat Pak Edi? Sehat Mas Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa Suara Merdeka yang saya hormati, saya banggakan. Satu kehormatan bagi saya bisa tampil di sini nih Mas. Sama juga nih Pak, saya senang sekali ini bisa bincang santai. Mengupdate apa-apa yang dilakukan Kementerian Sekretariat Negara, dan yang lebih penting nanti bagaimana kita bisa membangun kolaborasi untuk bersinergi menyukseskan pencapaian Indonesia Emas ke depan. Indonesia Emas tahun 2045. Jadi Pak Edi ini teman-teman penasaran ini Pak Edi. Ini kan pemerintahan yang sangat baru ya kan. Masih hangat itu kan. Nah, mungkin dari Pak Presiden Prabowo dan juga Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberi arahan apa yang terkait dengan kebirohumasan Kementerian Sekretariat Negara, Pak? Ya, terima kasih Mas Asep, rekan-rekan dengan Suara Merdeka yang saya hormati. Jadi saya flashback sedikit ya. Jadi kami di Kementerian Sekretariat Negara itu kurang lebih adalah dapurnya Pak Presiden, Pak Wapres, dan Menteri Sekretaris Negara. Jadi Kemenseknek itu memberikan dukungan teknis, dukungan administrasi dan keprotokolan kepada Pak Presiden, Pak Wapres, dan Menteri Sekretaris Negara terkait dengan kerja-kerja beliau, khususnya dalam memastikan program-program prioritas, program-program strategis Pak Presiden bisa berjalan, implemented di lapangan atau delivered di lapangan. Nah, sebagai mesin organisasi, mesin birokrasi, kami di Kemenseknek adalah mendukung kerja-kerja Pak Presiden, Pak Wapres, siapapun yang mendapat mandat dari. Jadi kami bekerja sudah jauh sejak dari pemerintahan ke pemerintahan, dan pemerintahan ini seperti yang saudara ikuti di dalam 2 hari terakhir, sejak dipelantikan Pak Presiden, Pak Prabowo, dan Pak Wapres Gibran Rakabuming, serta pada saat pelantikan menteri, pada saat kemarin terakhir di sidang kabinet paripurna, saya kira direktif Pak Presiden sudah sangat clear ya, sudah sangat jelas, sudah sangat
konkret. Intinya semua harus bekerja, berkolaborasi sebagai satu teamwork, sehingga apa-apa yang menjadi program prioritas dalam mewujudkan cita-cita para founding father kita, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat kita jalankan. Jadi di situ ada satu kata kunci yang saya kira relevan dengan kunjungan kami ke Suara Merdeka hari ini adalah bagaimana kita membangun satu padu untuk bisa menyukseskan kerja besar. Karena negara kita ini negara besar, sehingga kita perlu semua memastikan berkontribusi secara positif, tentunya sesuai dengan bidang pengabdian kita masing-masing. Nah, kemarin Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Hadi Prasetyo itu menegaskan kembali, mengingatkan kembali kepada jajarannya di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara bahwa kita harus bisa membangun teamwork, membangun kerjasama untuk pembangunan, kalau istilah Pak Menteri Sekretaris Negara, Pak Hadi Prasetyo, itu pembangunan merah putih. Artinya kita harus mencurahkan seluruh energi kita untuk memastikan cita-cita merah putih, pembangunan merah putih itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, kami sebagai jajaran, sebagai mesin di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara tentunya bersatu padu untuk bisa memastikan apa yang diinginkan oleh Pak Menteri Sekretaris Negara melalui arahannya bahwa kita perlu bersatu padu seluruh komponen bangsa untuk bisa menyukseskan cita-cita besar visi dan misi Presiden sekarang ini, sehingga capaian Indonesia maju ke depan, Indonesia emas di 2045 bisa kita akselerasi. Nah, saya kira untuk detail-detail terkait dengan program, kemudian fokus, prioritas, sudah sangat konkret ya. Pak Presiden sudah ulang-ulang. Intinya saya ingin lebih nge-zooming, ingin spesifik terkait dengan bagaimana kita memastikan pendidikan, penyiapan sumber daya unggul ini benar besar-besar kita pastikan sukses. Dan untuk itu terkait, kalau kita elaborate lagi terkait dengan tugas kehumasan Kemenseknek. Selama ini kami kalau teman-teman media pasti kami melakukan yang namanya pers relation, artinya mengoptimalkan kerjasama dengan pers, dan atau secara global kami menyebutnya di Kemenseknek itu ada namanya program di kehumasan namanya multi stakeholder engagement. Ini lebih kepada bagaimana kita membangun, kami Kemenseknek di dalam menjadi kantor dapurnya Pak Wapres, memastikan bisa membangun kolaborasi, bisa membangun kemitraan strategis dengan seluruh pemangku kepentingan, makanya multi stakeholder engagement. Kita tahu sekarang trennya bahwa di dalam teori-teori kalau kita kembali sedikit mengenai teori, di dalam public administration itu sekarang berkembang yang namanya New Public Management, NPM. Jadi NPM itu kita turunkan lagi, kerjanya adalah kolaboratif governance. Kolaboratif governance itu kita menjalin kolaborasi dengan semua pihak, tujuannya untuk memastikan apa yang menjadi visi dan misi besar kita dapat tercapai, dan ini kita membutuhkan dukungan dari semua belah pihak, jadi tidak hanya dari pemerintahan. Nah, ini yang ditekankan oleh Pak Menteri Sekretaris Negara untuk bagaimana kita bisa mengencourage sehingga kelompok-kelompok kepentingan ini bisa bersatu padu, seluruh kepentingan bisa bersatu padu menyukseskan itu. Nah, kami di Humas coba ingin masuk dari sisi sumber dayanya. Jadi, nah itu kan urusannya makro banyak sekali, tapi kita akan menangani dari bagaimana sumber daya kita bisa kita persiapkan. Yang lebih penting lagi bagaimana kita bisa menciptakan ruang publik yang positif, yang bisa mendukung, mengakselerasi apa yang menjadi visi misi Pak Presiden, Pak Wakil Presiden. Nah, untuk itu seperti yang kita diskusikan tadi, ini kami di Kemenseknek tidak bisa bekerja sendiri untuk memastikan program strategis Pak Presiden ini jalan, tetapi kami akan menggandeng semua pihak. Untuk itu,
kami akan mempertajam lagi kegiatan. Sebenarnya program multi stakeholder engagement ini sudah jalan di pemerintahan lalu kami inisiasi, tapi ini akan kita coba lebih optimalkan lagi. Akan kita coba menjalin hubungan lagi, meningkatkan lagi dengan press relation, dengan Sivitas Academy Relation. Tadi kami baru berkunjung ke Universitas Tidar. Intinya kita mengajak berkolaborasi, ayo menyukseskan ini. Ada satu kasus yang bisa kita jelaskan, misalnya bagaimana kita dengan kalangan kampus, dengan kalangan pers, media bersatu padu, bekerja sama, memastikan bahwa disinformasi, hoax, dan hal-hal yang bisa mengganggu pencapaian target visi misi itu bisa kita minimalisir. Misalnya bagaimana kami percaya, karena kalangan dunia pers terutama yang mainstream tradisional, misalnya koran, itu kan sudah terkenal dengan cara kerjanya yang benar. Misalnya dari sisi jurnalisnya sudah ada standar etika, kemudian standar kompetensi, dan dalam bisnis prosesnya juga tidak bisa langsung, tapi ada namanya redaksi, ada namanya editor, macam-macam ya. Sehingga informasi, data yang keluar itu benar-benar sudah diuji validitas dan realitasnya. Nah, ini sebenarnya merupakan senjata utama kita untuk memerangi hoax dan informasi. Jadi berbeda dengan new media, dengan Internet of Things, orang sekarang dengan sosmed bisa teriak apa aja yang ada di otaknya gitu, dan kadang-kadang ini belum tentu benar, jadi bisa sesat, bisa disinformasi, atau bisa dia merekayasa informasi bohong, hoax tadi. Nah, ini kalau diucapkan terus-menerus tanpa ada site cover site-nya, ini akan sangat berbahaya karena akan bisa mengganggu stabilitas, akan bisa mengganggu jalannya pencapaian visi dan misi kita. Jadi ibaratnya, saya sederhananya ibaratnya mobil, kita sudah punya tujuan katakanlah dari Semarang mau ke Jogja. Itu rata-rata 3 jam misalnya. Dengan percepatan mungkin bisa 2,5 jam. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita fokus nih, kendaraannya, gasnya, segala macam, tujuannya ke Jogja tanpa banyak hambatan. Tapi dengan adanya disinformasi, dengan adanya hoax, segala macam yang nggak benar, ini akan mempengaruhi public opini dan akan bisa mempengaruhi juga jalannya. Jadi saya ibaratkan tadi, kalau mobil kita 3 jam bisa sampai ke Jogja dengan cepat dan lambat, tapi karena baru jalan sebentar sampai Ungaran, bannya sudah mulai goyang, kita berhenti sebentar, ganti ban, jalan lagi, baru lewat Bawen, ternyata ternyata koneksi kelistrikannya mulai ini, kita perbaikin, berhenti lagi, jalan lagi, mau sampai ini, ternyata kapnya terbuka sehingga kalau kencang berbahaya gitu, kira-kira kayak gitulah apa analoginya, sehingga sampainya kita mungkin bisa terlambat, mungkin bisa 6 jam, atau pagi bocor bannya nggak bantu plus, bocor cari ban nggak, kira-kira gitu, ilustrasi sederhananya. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi poin kita untuk ayo kita bareng sama-sama kira-kira hambatan itu kita minimalisir. Dan dari sisi ruang publik itu pasti kita dari sisi kehumasan, teman-teman media berkewajiban untuk mengisi ruang publik dengan hal-hal yang positif, sehingga apa yang menjadi target tadi dari Semarang ke Jogja itu bisa sampai mungkin lebih cepat kalau kita bisa memastikan tantangan-tantangan, hambatan-hambatan tadi bisa kita minimalisir secara bersama. Nah, kami tidak bisa bekerja sendiri di Kemenseknek. Untuk itu kami menggandeng semua pihak, tidak hanya kalangan pers, mahasiswa juga. Intinya kita ingin membangun streaming. Kalau di tingkat atasnya kan Pak Presiden, Pak Prabowo ingin membangun frekuensi dulu nih dengan jajaran pembantunya menteri. Nah, kalau kami di level bawahnya di Kemensekneknya ingin memastikan itu sukses, ya kami juga ingin membangun frekuensi yang sama dengan teman-teman multi stakeholder ini supaya kita bisa mendukung, kita berpartisipasi, berkolaborasi untuk
minimal memberikan sumbangsi untuk percepatan. Percepatan gitu. Berarti kan ini sebuah strategi yang sangat jitu ini dari kementerian ya untuk kemudian bagaimana menangkal berita hoax. Karena setuju sekali nih Pak, ini luar biasa ini di dunia maya terutama ya, hoaxnya juga masih cukup banyak dan salah satunya media yang masih sangat dipercaya itu berbasiskan pada konvensional Pak ya, salah satunya koran ya. Contoh Suara Merdeka ini kami masih ada koran Pak. Ini yang paling lama ini Pak. Oh gitu ya. Iya. Ini teman-teman, ini ikon kita ya, ikon podcast kita ini koran tahun 1973 Pak. Nah, mungkin Pak Edi pernah melihat ini. Oh iya, ini kan tadi saya sudah cerita ya. Jadi Suara Merdeka ini salah satu koran yang berjasa dalam perjalanan hidup saya. Wah, cocok. Karena 30 tahun yang lalu saya ini tiap hari baca koran Pak ya. Baca korannya Suara Merdeka. Iya. Tapi karena zaman dulu nggak bisa langganannya bareng-bareng satu kos-kosan. Kalau kita bangunnya agak kesiangan, kita cuma dapatnya halaman yang nggak menarik, halaman terakhir. Karena begitu sampai ini langsung masing-masing ambil selembar-selembar, masuk ke kos-kosan, kamar-kamar. Intermezzo ya, kira-kira gitu. Saya senang sekali bisa berkunjung ke luar biasa Suara Merdeka. Nah, mudah-mudahan yang lebih penting lagi ke depannya ada kerjasama yang bisa kita kembangkan untuk mencapai misi yang tadi sudah saya jelaskan. Iya, kita bersama-sama untuk mencapai misi dari Pak Presiden yang Indonesia Emas tahun 2045. Dan ini istimewa teman-teman, hari ini para menteri, termasuk wakil menteri dan juga mungkin para staf digembleng, digembleng bahasanya di Lembah Tidar, atau kami menyebut di sini sebagai kawah Candra di Muka. Biasanya dari para prajurit ya yang ada di Akademi Militer. Nah ini para menteri, para wakil menteri dan mungkin juga staf, termasuk nih Pak Edi juga mungkin ikut digembleng ini di Lembah Tidar. Nah ini ingin tahu nih Pak bocorannya Pak Edi mumpung ada di sini ini ngapain aja di sana Pak kira-kira agendanya Pak? Saya tidak dalam kapasitas untuk mencapai what next ya. Artinya agenda ke depan kan next itu nanti biar ada pihak yang benar. Tapi intinya kita bisa mereview. Kemarin Pak Presiden sudah sangat konkret menjelaskan di dalam sidang kabinet paripurna pada seluruh jajarannya. Kemudian ini sudah dirilis oleh Kemenseknek dalam hari ini Sekretariat Presiden, kira-kira apa spirit dan lain sebagainya. Mungkin saya sekedar mengulang saja. Jadi spiritnya adalah Magelang itu kan kota heroik ya, ingin menanam heroik, teamwork, kebersamaan supaya tadi itu untuk mencapai satu visi besar itu kita perlu sama nih semua, seluruh pemahamannya sama, frekuensinya sama, sehingga kita yang saya analogikan mobil tadi ya, kita udah tahu nih mau Semarang, mau ke Jogja, kemudian hambatannya apa, udah gitu, kita tinggal lari. Itu dari sisi atas. Nah, saya ingin menjelaskan dari sisi kami nih di Kementerian Sekretariat Negara, kembali lagi saya downgrade-kan, ya itu kami juga ingin memastikan pelaksananya di Kementerian Sekretariat Negara, karena kami seperti disampaikan Pak Menteri Hadi Prasetyo, tugasnya kurang lebih adalah pesan penting yang disampaikan Pak Presiden kepada Pak Menteri kami adalah Kementerian harus dapat berperan untuk memastikan program-program prioritas Pak Presiden ini dapat berjalan lancar di lapangan. Nah, Pak Menteri menerjemahkan kita perlu strategi nih, perlu breakthrough, perlu melakukan sesuatu terobosan agar ke satu paduan, tidak hanya di jajaran kabinet yang besok akan dilakukan, ini domainnya Pak Presiden para jajarannya, tapi kita juga di level bawah harus memastikan frekuensi kita juga sama nih, inline dengan, jangan kan sebenarnya pelaksana di level-level bawah ini yang justru harus sama, pokoknya dari atas ke bawah itu sama. Nah inilah kami ingin coba memainkan peran di sini nih untuk bisa memastikan semua punya inline yang sama. Nah kebetulan saya karena di bagian humas selama ini sudah menjalin hubungan dengan pers relation, dengan kalangan pers, dengan sivitas akademika. Oh ya, kami punya program Mas, namanya Seknek Mantul
goes to kampus. Jadi kadang-kadang kita datang ke kampus untuk tadi diskusi seperti ini, tapi sebaliknya kalangan kampus, kalangan multi stakeholder tadi datang ke lingkungan sekretariat negara untuk melihat bagaimana kerja-kerja kepresidenan, peraturan perundang-undangan, protokol, humas, dan kami membuka diri. Artinya ini kan relevan dengan multi stakeholder engagement tadi. Agar terbangun awareness dari publik, dari multi stakeholder, sehingga bisa mendukung meskipun secara nggak langsung, artinya tidak mengeksekusi kegiatan, tapi minimal tadi saya jelaskan secara gampangnya mendukung untuk tidak menciptakan ruang publik yang gaduh dengan disharmoni, disinformasi, potensi sara, perpecahan dan lain sebagainya, tetapi membantu minimal mengisi ruang publik dengan hal-hal positif sehingga kerja-kerja pemerintah itu bisa lancar. Bentuknya seperti apa ya tadi saya udah berikan secara sederhana, ya mungkin sekecil apapun kontribusi sepanjang itu inline dengan yang besar itu sudah sangat bermanfaat. Misalnya sederhana saja, tidak menyebarluaskan, kan sekarang ada tren tuh kalau ada hoax supaya kelihatan kita itu dapat informasi paling cepat, kita share kemana-mana supaya ini hebat nih, dapat info, dapat info padahal belum tentu benar gitu kan. Makanya dengan seperti itu aja saya kira itu sudah merupakan satu sumbangsi yang berharga, apalagi dia bisa membantu di dalam mempersiapkan sumber daya unggul tadi, misalnya dari kalangan pers. Kita tadi kan diskusi dengan Mas Asep, kalau gitu Suara Merdeka suka buat ceramah, pelatihan, atau kunjungan magang. Nah itu mungkin kita bisa integrasikan, karena prinsip kerja sekarang kan New Public Management ya, NPM itu intinya adalah bagaimana kita bisa membangun kolaboratif governance. Artinya ini masalah bangsa ini besar, problem ini besar. Kita tidak bisa Superman menyelesaikan semua secara sendiri. Jadi semakin kita banyak membangun kolaborasi, semakin banyak kita menggandeng semua orang, sepanjang kita paham frekuensinya sama apa yang akan dicapai, apa hambatan yang akan ditangani, itu akan bisa berjalan lancar. Makanya kan Pak Presiden Prabowo setelah dilantik selalu mengulang-ulang tuh pesan bahwa kita ini negara besar. Banyak permasalahan, kita harus sama-sama semua bahu-membahu menyelesaikan permasalahan. Dan kami di lingkungan turunannya, Pak Menteri Sekretaris Negara Pak Adi Prasetyo kemarin waktu mengumpulkan seluruh pejabat dalam acara serah terima jabatan juga secara tegas menekankan pentingnya kita bekerja untuk merah putih, dengan bersatu padu gitu. Nah kami di bawahnya lagi menerjemahkan, kalau gitu kita mulai mengoptimalkan lagi multi stakeholder engagement sehingga semua pemangku kepentingan berpartisipasi lebih fokus lagi di dalam sisi pendidikan. Makanya Seknek juga membuka program-program magang, kemudian program-program yang tadi kita diskusikan. Kita bekerja sama dengan Suara Merdeka untuk memberikan pengkayaan materi terhadap orang-orang yang magang di Suara Merdeka, terhadap pejabat pemerintah pusat, pemerintah daerah, ataupun kampus-kampus di daerah yang ingin paham bagaimana membangun komunikasi publik yang positif di ruang di ruang terbuka, di ruang publik. Nah, kami nanti akan coba memberikan insight dari sisi Kementerian Sekretariat Negara, sehingga inilah wujud dari kolaboratif governance tadi. Kolaboratif governance tadi saling isi, sehingga ilmu dalam tanda kutip atau bekal yang kita berikan bersama ini semakin besar manfaatnya, kemanfaatan buat masyarakat. Dan nanti pendidikan, kesehatan juga akan semakin bagus, dan ini menjadi fokus pemerintah. Kalau saya catat itu pernyataan Pak Presiden kemarin, ini terbesar dalam sepanjang sejarah anggaran untuk pendidikan. Jadi sederhananya orang yang kesehatan, pendidikan itu penting, makanya ada program makan siang gratis, dia sehat, perutnya kenyang, bisa berpikir sekolahnya di-provide dengan bagus, bisa mempersiapkan diri. Nah, kita berpartisipasi dari sini saja sudah
sudah lebih dari cukup, karena kan nanti ada yang mengeksekusi kementerian dan lembaga. Tapi kita dengan kalangan pers tentunya bantuan dengan baik bisa mengedukasi publik bahwa ini urgensinya seperti ini, kemanfaatannya ini, nanti akan seperti ini. Nah, inilah yang kami sebut dengan multi stakeholder engagement untuk membangun awareness publik terkait dengan program-program pemerintah. Dan ini juga penting untuk kalau perumusan kebijakan kan ada namanya communication for public policy ya. Jadi public policy itu mulai dari tahap perencanaan, formulasi, implementasi, kemudian dengan evaluasi itu dibutuhkan peran-peran kita nih kebetulan yang bergerak di bidang humas, media pers itu untuk memberikan feedback umpan balik. Nanti media bisa dengan pantauannya di lapangan, pemberitaan juga bisa memberikan feedback terkait dengan hambatan-hambatan yang perlu dilakukan, sehingga sebagai satu kebijakan communication for public policy itu berperan dalam terus memperbaiki karena kan tidak statis kan, dalam lapangan ada dinamika terus diperbaiki, sehingga ini juga sangat membantu pemerintah. Ini yang kami sebut collaborative governance, dan Kemenseknek coba menjadi jembatan untuk ini, khususnya untuk kalangan-kalangan publik. Iya, luar biasa ini Pak Edi. Ini insight kita banyak sekali ini, bagaimana kemudian kerjasama kita antara kementerian dan juga kami dari dunia pers gitu, untuk kemudian membuat memframing bahwa ruang publik kita harus diisi dengan hal-hal yang positif, kemudian yang semangat, kemudian menuju visi Indonesia Emas tahun 2045. Begitu Pak Edi kira-kira? Ya teman-teman, ada satu pesan penting dari Kementerian Sekretariat Negara yang akan disampaikan oleh Pak Edi terkait dengan bagaimana menyampaikan komunikasi publik ya, informasi yang dari dunia ya. Seperti apa Pak Edi? Ya, terima kasih Mas Asep. Rekan-rekan pemirsa Suara Merdeka, ada satu hal yang ingin kami tawarkan. Jadi intinya seperti yang kita diskusikan tadi, kami di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, khususnya di Humas, selama ini punya program yang bisa melibatkan publik ya, melibatkan beragam pemangku kepentingan. Kami menyebutnya multi stakeholder engagement program. Jadi tidak hanya perguruan tinggi, tidak hanya SMA, tapi juga beragam masyarakat. Kita bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi. Ada juga namanya program Seknek Mantul Gustu Kampus. Jadi silahkan kalau ada keinginan untuk kita bisa bekerja sama, berkolaborasi di dalam menghasilkan mensinergikan langkah-langkah dan memberikan kontribusi positif terhadap kerja-kerja pemerintah, dalam hal ini Presiden, Wapres, dan Menteri Sekretaris Negara sebagai tugas kami, bisa masuk ke websitenya Kemenseknek. Di situ ada alamat email kami, atau di sosial media Kemenseknek untuk menyampaikan idenya atau menyampaikan gagasannya atau menyampaikan permohonan untuk kunjungan, diskusi, dan lain sebagainya. Silahkan, kami membuka diri supaya kita masing-masing bisa bekerja sama, berkolaborasi, saling mengisi untuk mendukung percepatan Indonesia maju ke depan. Jadi silakan berkunjung ke kantor kami, atau kalau tidak dengan teknologi kita bisa membuat kelas-kelas online, diskusi sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kami akan memfasilitasi, jadi bisa bersifat tailor made ya, sesuai kebutuhannya apa. Nanti kita diskusikan dengan tim kecil di Humas. Setelah itu kita akan rancang satu program kemitraan strategis yang kami sebut. Jadi kita bisa buat kelas-kelas digital atau apapun terkait dengan tematik-tematik tertentu yang menjadi concernnya Bapak Ibu semua. Dan kami akan coba memfasilitasi dengan jajaran kami di lingkungan internal, bahkan mungkin mencoba dari lingkungan eksternal pemerintah lainnya, sehingga apa yang menjadi keinginan atau demand dari masyarakat, beragam pemangku kepentingan ini bisa kami temukan dengan supply-nya. Jadi sisi supply demandnya ketemu, dan harapannya bisa memberikan kemanfaatan praktis bagi kelompok masyarakat, kelompok kepentingan tertentu. Dan itu bisa menjadi puzzle-puzzle kecil yang kalau kita susun akan memberikan kontribusi di dalam membantu
ruang publik yang positif di dalam membantu pencapaian Indonesia maju ke depan. Saya kira itu. Siap, Pak Edi. Terima kasih pesannya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa main ke kantor Kementerian Sekretariat Negara ya yang ada di Jakarta sana. Magang juga bisa Pak Edi ya? Bisa, ada program magang internship. Ini tempat kami juga ada yang magang ini Pak Edi. Dari kampus Untidar ya. Nanti bisa disampaikan. Kita integrasikan sehingga lebih kuat kemanfaatannya. Siap, ini teman-teman bisa magang di Kesekretariatan Negara ya. Entah itu di Biro Humas maupun juga biro lain Pak ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu aja perbincangan kita siang hari ini luar biasa dari Kementerian Sekretariat Negara dengan Pak Edi Cahyono sebagai Kepala Biro Humas. Terima kasih Pak Edi sudah mampir dan terima kasih juga teman-teman yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya. Terima kasih. Ya, Pak Edi, luar biasa.